jadi tujuan aku itu tadi, aku kan tadi bilang, kenapa Omar aku bentuk seperti ini? Untuk membuktikan apa yang terjadi bahwa belajar bahasa itu tidak menyebabkan speech delay. Aku buktikan pada Omar. Jadi alhamdulillah sekarang Omar tidak mengalami itu. Halo Insertizen, kembali bersama saya Oki Alparesi di iTalk. Kita akan membicarakan sesuatu yang fenomenal, sensasional, dan kaya hari ini nih. Kita kedatangan salah seorang bocah yang bisa dibilang ini sangat viral sekali. Bukan viral gara-gara sesuatu yang negatif ya, tapi positif sekali. Baru usia masih kecil ya, tapi bisa bahasa Inggrisnya lancar banget. Selancar kayak orang dewasa. Nah, penasaran ada siapa? Ini dia, ada Omar dan juga Mama Rati. Waduh, Omar, apa kabar Omar? How are you? I'm fine. Fine. Great? Yeah. Great. Kalau I'm Ibu Rati good. apa? Oh, good. Oke. Good. Aku nggak Omar is ditanya. good. Aku nggak ditanya. Uncle, what about you? Asyik. Uncle, what about you? I'm amazing. It's nice to see you here in studio. Tepuk tangan lu dong ya buat Yeay. Omar. Udah hadir hari ini ganteng Clap your banget. hand, clap your hand. Dengan dasi putih dan juga baju birunya. Sangat-sangat cerah sekali seperti langit Jakarta hari ini. Amin. Ibu Rati atau Mama Rati apa kabar? Sehat, alhamdulillah, Kak Oki. Sehat ya. Nah, aku tuh udah ngeliat di di sosial media ya. Viral sekali nih. Masa sih? Benar, viral banget. FYP terus kayaknya videonya ya. Nah, Alhamdulillah. sebenarnya Omar ini fasih bahasa Inggris dari umur berapa sebenarnya? Omar aku ajarkan 2 bahasa Kak Oki sejak dia usianya 4 bulan. Wow. Jadi 4 bulan udah mulai dikenalkan bersamaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena aku kan nggak tahu masa depan ya, aku bakal tinggal di luar negeri atau enggak. Aku nggak ngajarin bahasa Indonesia juga, biar dia survive karena dia bakal tinggal di sini kan. Jadi aku ajarin bahasa Indonesia, tapi aku juga ajarin bahasa Inggris. Jadi 2 bahasa secara bersamaan, gitu Kak Oki. Nah, kalau boleh tahu ini kan lumayan banyak viral juga nih aku lihat di sosial media, terus banyak juga rekomendasi buku-buku juga ya dari Mama Rati ya. Nah, sebenarnya dari mulai kapan start memulai untuk si Omar ini di-upload di sosial media? Oke, Omar mulai aku kenalkan ke dunia entertainment itu mulai dari usia sekitar 4 tahunan, mau naik ke 4 tahun gitu. Cuman recording perjalanan pembelajaran dia itu udah dimulai dari 3 tahunan. Jadi 2,5 tahun, 3 tahun udah aku mulai record perkembangannya. Oh, tapi kok mulai bahasa Inggris dari umur? 4 bulan. Gimana tuh ngajarin 4 bulan? Iya. Gimana ngajarin yang 4 bulan? Jadi gini, baby itu di awal mulai dari mengenal atau belajar bahasa itu dari 0 bulan Kak Oki. Oh, iya. Berarti bisa dimulai diperdengarkan itu hal yang positif, Jadi yang edukatif manusia juga itu learning pace di awal itu lewat listening. I see. That's it. Makanya kalau golden age kan disebutnya dari 0 bulan sampai 5 tahun. Enggak dari 1 tahun kan? 0 bulan dari 5 tahun. Nah, masa golden age itu di mana manusia tumbuh kembang otaknya terjadi maksimal di masa fase golden age 0 sampai 5 tahun. Dan menurut para pakar Kak Oki, kita mulai bisa mengajarkan bahasa itu dari 0 bulan. Oh, nah ini penting banget. Berarti buat ibu-ibu di rumah juga nih, anak-anaknya mungkin jangan seringan didengerin mungkin ya. Boleh juga sih, nggak melarang ya, musik-musik anak-anak nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya didengarkan tentang misalnya bahasa Inggris atau pengetahuan itu bisa ya dari 0 berarti. Betul. Jadi anak itu peniru ulung, dia itu imitator. Yang dia tiru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, makanya kalau orang tuanya main handphone terus tuh anak pasti main handphone juga ya kan? Betul, Kalau betul. orang tuanya baca buku, anaknya juga baca buku. Betul. Wow. Nah, di fase tumbuh kembang anak nih, yang Mama Rati terapkan itu di setiap fase Omar tuh apa aja sih? Mungkin ada phase-nya nggak sih? Betul, biasanya? betul. Jadi aku fokus di usia 0 sampai 1 tahun, itu aku fokuskan Omar ke pendampingan untuk dia memperoleh kecerdasan intelektual. Kemudian bersamaan dengan kecerdasan spiritual. Oh ya, penting ya itu ya. Jadi 0 sampai 1. Gimana cara aku membekali Omar punya kecerdasan intelektual? Ajarkan 2 bahasa Kak Oki. Kak Oki tahu nggak sih, belajar bahasa itu letaknya di otak kiri. Otak kiri itu ada math, ada science. Iya kan? Jadi dengan ngajarin 2 bahasa, neuron-neuron sarafnya yang ada di Broca Wernicke area itu akan menstimulasi sehingga dia punya kognitif lebih tinggi daripada anak-anak bilingual.
daripada ada anak-anak monolingual. Itu hasil penelitian, cuman di Indonesia belum common. Jadi kita justru lebih apa ya, lebih familiar dengan bilang jangan ajarin bahasa lebih dari satu, nanti speech delay, ya nanti ketergantungan kebingungan bahasa. Nah, Omar itu aku latih sesuai dengan hasil-hasil penelitian untuk menjawab itu, either itu benar atau enggak gitu loh. Oke, berarti yang dibilang speech delay atau anaknya jadi bingung itu enggak sebenarnya ya? Enggak, ada satu hasil penelitian pun sampai 2023 yang menyatakan bahwa belajar bahasa justru menyebabkan speech delay. Speech delay itu karena faktor lain, Kak Oki. Oke, nah itu penting banget ya. Misalnya dari dini ini kita harus tahu, apalagi bagi orang tua yang mau punya anak gitu ya, nanti bingung anak gua harus dibesarkan dengan bahasa apa nih, apalagi tinggal di luar negeri. Nah, tapi sebenarnya alasan dari Mama Ratih itu untuk mengupload atau bikin video kemudian diupload di sosial media memperkenalkan Omar nih apa sebenarnya gitu? Apakah memang mau ngasih tau nih anak gue bisa bahasa Inggris atau ada behind agenda tersendiri nih untuk ngupload Omar di sosial media? Oke, aku sih karena basic ya. Basic profesi aku tuh dosen, Kak Oki. Sama dong, tos dulu kita sama dosen ini ya. Oke, iya. Mana tuh Bu? Jadi karena aku dosen, jadi kita kan punya tridharma. Betul. Ya, jadi pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Nah, jadi aku lihat sosial media sekarang ini udah sangat mempengaruhi. Jadi aku harus melakukan pengabdian pada masyarakat itu dengan cara yang kekinian. Nah, jadi tujuan aku itu tadi, aku kan tadi bilang, kenapa Omar aku bentuk seperti ini? Untuk membuktikan apa yang terjadi bahwa belajar bahasa itu tidak menyebabkan speech delay. Aku buktikan pada Omar. Jadi alhamdulillah sekarang Omar tidak mengalami itu. Bahkan high five. Keren banget Omar ini ya. Iya, jadi Omar bisa 2 bahasa, kemudian Omar juga nggak ada masalah ketika dia masuk di sekolah formal berbahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya juga oke gitu loh. Berarti itu kan memberikan dampak positif. Nah, kemudian aku mulai kenalkan untuk memotivasi. Jadi untuk memotivasi para orang tua untuk memanfaatkan masa golden age anak. Karena sebagian besar, aku nggak justifikasi, tapi yang aku lihat aja ya, berdasarkan pendapat aku, Indonesia ini masih sering mengabaikan tumbuh kembang anak di masa golden age. Ya, atau memberikan stimulasi yang kurang tepat, misalkan pemberian gadget, alih-alih mau belajar bahasa pakai gadget, tapi kan ternyata itu kayak bom waktu, bisa meledak. Ya, kalau nggak dibekali dengan kecerdasan emosional, anak bisa tantrum. Bener banget, dan ketergantungan gadget tadi susah, untuk udah ketergantungan nih udah susah untuk melepaskan anak dari gadget. Nah, tadi sebutin juga Mama Ratih itu sebagai dosen. Nah, denger-denger nih, ya kan, penelitian S3-nya anaknya sendiri. Coba kita ceritain, apa ini teliti? Ya, jadi aku itu mendapat enlightenment. Nih, pencerahan ya dari Maha Kuasa nih, gimana tuh? Iya, jadi melihat dari profesor-profesor aku yang melakukan penelitian di bidang language acquisition, bagaimana manusia memperoleh bahasa, yang nantinya aku berpikir nanti hasil penelitian itu bisa menjadi novelty atau keterbaharuan buat Indonesia, itu bisa loh gitu loh. Jadi meskipun settingnya itu nggak berbahasa Indonesia, tapi bisa kalau kita lakukan. Harapannya itu tadinya untuk kontribusi ke Indonesianya. Jadi either kita nggak pakai bahasa Inggris masih sebagai bahasa asing, tapi kalau kita misalkan lakukan treatment yang benar, anak akan menguasai kompetensi bahasa Inggris seperti native. Nah, itu novelty yang aku harapkan. Jadi aku mau berkontribusi to the body of the knowledge gitu loh. Jadi aku fokusnya ke situ. Nah, sekarang sih untuk S3-nya aku agak sedikit bergeser setelah konsultasi dengan promotor, lebih kepada ke teknologinya gitu loh. Jadi tetap kepada pengajaran bahasa. Wow, jadi tetap dalam scoop itu. Betul, dan memang pelajaran bahasa ini penting banget ya. Dirasakan juga jangan sampai terlambat belajar bahasa Inggris. Karena kan banyak yang baru mulai bahasa Inggris tuh mungkin dewasa udah SMA, kuliah gitu, baru mulai sadar ke bahasa Inggris itu penting. Bahkan harusnya dimulai dari sejak dini. Hasil penelitian mengatakan kalau kalian belajar sejak dini, mereka akan lebih fluent untuk pronunciation-nya. Omar deh lihat. Aku yang ngajarin bahasa Inggris, tapi kalau kalian lihat pronunciation-nya, which one is better? Me or him? Omar, of course. Omar totally 100% Omar. Kalau bisa tutup mata nih ya, dengar Omar ngomong tuh kayak anak-anak bule lagi ngomong. That's it. Karena sifat alami anak imitator. Sekarang kita udah lihat sih banyak banget kan itu anak-anak yang belajar sesuatu, dia menguasainya lebih menguasai daripada anak-anak yang orang-orang pelajar dewasa. Gitu, Kak Oki. Nah, tadi aku penasaran juga, ini 4 bulan udah mulai di
ajarin? Medianya apa, sama ada penolakan nggak sih dari anak yang mungkin, aduh nggak mau gitu, pusing banget. Karena ada anak-anak yang kayak gitu juga ya. Nah, apa ada penolakan nggak? Dan 4 bulan tuh medianya apa waktu itu? Oke, jadi pertama kali yang aku ajarkan ke Kak Omar, karena aku tahu kalau mau belajar bahasa pertama kali yang harus kita kuasai atau ajarkan ke anak adalah vocabulary atau kosakata, bukan grammar, bukan pronunciation, no. Ya, ajarkan kata per kata. Kemudian cara mengajarkannya supaya tidak menyebabkan adiksi yang menyebabkan dampak negatif, pakai buku. Karena nggak ada hasil penelitian yang mengatakan belajar pakai buku ada dampaknya gitu kan. Kecanduan buku pun bagus. Iya kan? Bagus. Jadi aku pakai buku. Yes, Jadi aku ajarkan tekniknya, aku baca lagi hasil penelitian. Jadi semuanya itu bukan katanya. Bukan. Apalagi dari grup-grup ini ya, grup-grup chat gitu ya? Iya. Bukan ya? Tapi hasil riset. Jadi waktu terbaik untuk belajar bahasa kapan? Saat otak manusia pada gelombang alfa. Kapan itu terjadinya? Otak manusia pada gelombang alfa, kan gelombang otak manusia itu ada alfa, beta, theta, ya kan? Nah, di gelombang alfa waktu terbaik belajar bahasa, Kak Oki. Kapan terjadinya itu? 10 sampai 30 menit sebelum tidur. Jadi simple banget, 10 sampai 30 menit bacakan buku. That's it. Nah, Omar, sehat. Uncle mau tanya dong. Boleh, Kan? Omar ini sebenarnya belajar 2 bahasa itu seneng atau enggak sih? Apa Omar, do you like it to learn 2 languages? Yeah. Why? Isn't it hard belajar 2 bahasa? Is it hard to learn English? Yeah. Really? But why do you love it? Kenapa kira-kira? Why you learn it? Well, actually aku mau luruskan Kak Oki. Boleh. Omar itu belajarnya unconsciously. Jadi Kak Oki tadi relate pertanyaan tadi yang 4 tahun. Omar itu nggak tahu kalau dia belajar. Omar itu nggak tahu kalau dia pakai bahasa Inggris atau dia pakai bahasa Indonesia. Jadi dia itu hanya natural gitu aja. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Omar, kamu suka bahasa Inggris? What is bahasa Inggris? Jadi kayak natural aja sebenarnya. Kayak Kak Oki nanya anak bule, kok kamu pakai bahasa Inggris? Oke, karena itu sudah I got it. Karena itu udah ada di alam bawah sadarnya. Maksudnya it's something yang biasa gue lakuin ibaratnya gitu ya. Nah, tapi kok kembali ke Omar nih, Uncle mau tanya nih. Omar tuh sehari-hari which one do you prefer? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Why? Why is that? Why you want to speak English? Because you can talk with who? I can talk to Talk to daddy and mommy. and mommy. Nice. So, saat waktu pas Omar belajar sama mama nih, ya kan? Omar tuh paling senang belajar tentang apa? Is that about fruits, animals, atau tentang planets? Look at the uncle. Do you love learning about planet? Huh? Tell Seriously? Yeah. Me too. I love planets. I love space. Space. Okay. What are the planets? Planet, it can be Mars, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, and Venus. and Neptune and Uranus. Yes. Uranus. And then the last one? The last one is Pluto. Pluto. Which one is the Moon. most? And moon. Yeah. Nah, Omar paling I senang. see a moon. Where you see the moon? I see the moon yesterday on a Malang and Bogor. It's the same moon. Juga di area saya juga ada moon sama ya. Nah, aside from planets, what do you like? I like Earth. Earth. Yeah, Earth. Tell about Mosasaurus. Mosasaurus. You like dinosaurs? Yeah, Wow. Mosasaurus is kind of fish in the Look at world. Uncle Oki. And Wow, the Mosasaurus look like a reptile. he's a reptile. Hey, reptile bro. Hey, reptile bro. We're looking for a Mosasaurus. I've seen one. And And? which one will be the winner, Orca or Mosasaurus? Which one? Mosasaurus. Why Mosasaurus? Why? It's gonna be winner. Mosasaurus is eating fish. Eating fish, and then Mosasaurus eating fish, and then Orca also eating fish. Orca eating shark and orca also fight. Not only Mosasaurus and orca fight. Oh really? Which one is the most dangerous?
Mosasaurus. Mosasaurus. Pada ngerti nggak lu semua? Megalodon Mosasaurus. Ngerti ya, lagi ngeliat teksnya di bawah ya, gitu ya. Mosasaurus. Mosasaurus. Omar, anyway, Listen. during your spare time, what do you like to do? Playing or reading books or I like learning on the school. learning on the school? What subject do you like the most? I like to learn ABC. ABC alfabet ya bahasa-bahasa juga yang disukain gitu ya, karena memang dari awal tuh bener banget orang tuh mengajarkan dari mulai nol itu ternyata memang harus dan wajib yang mengajarkan hal Dan mampu. Karena pertumbuhan otak manusia itu terjadinya sekali seumur hidup, justru di saat tubuh manusia paling lemah, baby, 0 months. Ya, jadi perkembangan otaknya itu terjadi pesatnya itu 0 sampai 5 tahun, makanya itu disebut golden age. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu terserap dengan baik. Omar, let's do spelling bee. Can you spell your name? O-M-A-R. Wah, tepuk tangan dulu ya Omar ya. Wah, kalau spell my name bisa? Mr. Oki. Oki? K, double K, double K N, N Y. Y. Wah, wow. Keren banget usia segini udah bisa spelling bee loh. Mungkin nanti kita akan kasih kata-kata yang susah ya. Nanti kan spelling insert mungkin nanti ya. Enggak, jangan ya. Nah, tapi bisa lihat kok itu nanti. Itu nanti ada insert. Nah, untuk Mama Rati lagi nih. Mama Rati, ketika Omar diberikan pelajaran gitu ya, atau misalnya Mama Rati itu ngasih buku gitu. Nah, ada penolakan nggak sih dari I don't like this book, I like this book prefer gitu. Misalnya ada nggak sih? Ada It's ya? common then. Kalau misalkan dia, apalagi Omar kan anak cowok ya. Jadi misalkan dia lebih sukanya buku yang mana, dia akan pilih itu sampai dia hafal semua, sampai dia ingat, baru dia pindah ke buku. Yang aku paling suka itu dari Omar itu kalau lihat buku tuh excited gitu loh. Jadi kalau ada paket buku datang, Omar, this book is for you, gitu. Jadi ekspresinya itu kayak dapat toys gitu. Nah itu kan yang langka ya zaman sekarang ya menurut aku. So I'm so happy with him actually. And very proud. We are very proud of Omar. Thank you. Ya semoga abis tayangan ini banyak juga ibu-ibu yang di rumah sana ya akhirnya jadi terinspirasi lagi untuk mendidik anak-anaknya di rumah belajar bahasa Inggris. Iya, Nah, betul. tadi kan kalau ngelihat buku tuh kayak ngeliat mainan gitu Omar ya kan. Nah, sebenarnya dari Mama Rati sendiri ada nggak sih memisahkan waktu antara bermain dan juga belajar? Apa kayak ya udah bermain belajar itu ya satu hal yang sama? Omar nggak punya waktu belajar, Kak Oki. Ya, jadi apapun ilmu pengetahuan yang mau aku ajarkan Omar, medianya buku. Kapan waktu terbaik tadi? 10 sampai 30 menit menjelang tidur. Nah, terus bukunya itu aku tata. Jadi aku jadikan apa yang dia lihat itu ya buku, apa yang dia gunakan itu ya buku. Jadi dia akan menggunakan buku whenever he need it, whenever he want gitu loh. Tapi Omar ayo belajar, I never do that. Enggak ya? Enggak. Berarti Jadi misalkan, kemauan sendiri? iya natural aja. Misalkan aku tiba-tiba belikan, misalkan dia mau dikenalkan ABC. Look Omar, I have this. Aku nggak pernah bilang ayo belajar ABC, no. Look, I have this. Jadi belajar unconsciously. Gitu ya, unconsciously ya, bukan kayak harus belajar ini, harus baca ini. Nggak anak kayak nggak gitu suka ya. gitu, Benar-benar. Nah, biasanya kalau orang tua juga ada kalau misalnya anak-anak itu dirayu lah biar segitu ya untuk melakukan sesuatu ada reward and punishment. Kalau Omar ini juga nggak sistem kayak gitu? Aku in between ya. Maksudnya ada yang aku bisa nego, ada yang nggak bisa nego. Jadi sistem reward and punishment nggak secara aku terapkan secara apa ya mutlak begitu enggak. Jadi aku lebih menekankan kepada rasa tanggung jawab. Omar kalau seandainya nggak lakukan ini, Omar akan dapat ini. Gitu loh. Misalnya seperti anak aku yang lain, misalkan ya. Kalau misalkan bangun kamu mau pilih nggak mau bangun sekarang, kamu akan terlambat. Nah jadi seperti itu konsekuensi sebab akibat yang lebih aku tekankan instead of reward and punishment. Nah ketika dia mendapatkan akibat yang tidak baik gara-gara pilihannya tadi, yang aku tonjolkan adalah rasa tanggung jawab, hadapi, selesaikan. Akhirnya jadi belajar karena ibaratnya mistake yang dilakukan sendiri dan itu menjadi pembelajaran yang paling membekas bukan karena membekas aduh nanti aku dapat ini nanti mama aku marah atau nanti aku dapat ini kalau misalnya aku selesaiin ini, tapi malah karena memang akan terlalu membekas di kepalanya karena itu saya nggak mau diri terulang dia lagi sendiri. Karena saya ngerasain kerugiannya. Wah, tepuk tangan dulu dong nih ya. Luar biasa Mama Rati ini.
cara didikannya mungkin. Thank you ya, Iya, udah undang Omar and Mom. Aku terima kasih banyak ya, karena kalian berkontribusi loh untuk supaya hal-hal yang seperti ini tuh banyak diperdengarkan ke orang, terutama untuk Indonesia ya. Nah, kita juga penasaran ini ya, anak sekeren Omar ya kan, sepinter Masya Omar Allah, nih. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, Masya Allah. dari pagi It's tuh okay, kegiatannya it's okay. apa It doesn't aja sih matter. kalau boleh tahu Omar? Omar, what have you Omar. done since the early morning? Omar ngapain aja? What you have Boleh done when ceritain you nggak? wake up? Aku mandi. Mandi sendiri apa dimandiin? Mandi sendiri apa dimandiin? Omar udah bisa mandi sendiri belum? Bisa. Bisa, Bisa. keren. Terus abis mandi, Omar ngapain aja pagi ini? Makan siang. Makan siang. sarapan. Sarapan dulu dong. Breakfast. Breakfast Terus? apa? What do you have for breakfast? Telur. Telur. Nice. Sama, Uncle juga Oke. makan telur tadi pagi. Scrambled egg. What is your favorite food actually? What's your favorite food? What is your favorite food? Baby, don't focus on the camera. Aku suka Kamu suka apa? telur. Scrambled egg. Nenekku kasihkan aku ikan sama nasi. Ikan ikan sama nasi. Nah, after breakfast, what do you do? What did you do? Main. Main apa? Mainan. Iya. Mainan apa? Mobil-mobilan? Nyanyi. Oh ya, Omar bisa nyanyi kan? Nyanyi lagu Indonesia Raya ya? Aduh, Omar apa sih nggak bisa? Kayak Aku Omar bisa bisa. semua ya? Aku tadi nyanyi Indonesia Raya. Coba nyanyinya gimana? Boleh nyanyi dikit nggak? Indonesia Boleh. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ah, jadi Kak Oki, Wah, keren. jadi banyak tuh ya suka komentar gitu Kak Oki. Ah, anaknya diajarin bahasa Inggris, nanti nggak nasionalis, gini. Jadi aku suka miris ya dengan berarti kan kita lihat pola pikirnya. Omar bukan aku ajarkan untuk seperti apa-apa. Omar tetap berbahasa Indonesia dan dia diajarkan untuk arti-arti nasionalis seperti itu kan bisa dilihat. Betul.